Indonesia waited so long to have a superstar to cheer on, a superstar to roar on, Veda Batama. Skenario gila siap tercipta di Mugello. Veda Ega Pratama diprediksi bakal menggila menghancurkan dominasi rider Eropa untuk merebut podium kedua. Sementara rival sekawasannya, Hakim Danish, justru harus terperosok jauh di bawah bayang-bayang kehebatan sang pembalap Indonesia. Ketangguhan Veda di aspal Italia ini dipastikan membuat bos besar Aspartim takjub setengah mati hingga ngebet ingin merekrutnya musim depan. Wah, simak ulasannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Badai kritik internasional pun langsung menghantam garasi Honda. Setup gearbox rongsokan kemarin wajib dirubah total demi memberikan kecepatan brutal bagi Veda agar bisa menang mutlak di Mugello. Apakah sejarah emas ini akan benar-benar terwujud? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya bos. Bos Aspar takjub, Veda Ega rebut podium 2 Mugello. Hakim Danish terperosok usai Honda dipaksa ganti mesin demi Veda. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Jelang seri Moto3 Italia 2026, atmosfer sirkuit Mugello mendadak mencekam bagi para pembalap lokal Eropa. Mengapa? Karena mereka sadar dua raksasa muda dari Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish, datang bukan sekadar untuk melengkapi barisan gride. Mereka datang membawa memori kejayaan di sirkuit legendaris Florence Tuscan ini. Mugello, dengan lintasan lurus super panjang dan deretan tikungan cepat yang menyiksa fisik, adalah tempat mereka mencetak sejarah sebelum naik kelas ke Moto3. Veda dan Danish sudah khatam menguasai sirkuit ini di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Puncaknya terjadi pada race kedua Rookies Cup 2025 yang menggemparkan Eropa. Veda keluar sebagai juara pertama dan Danish menempel tetap di posisi runner-up. Mereka sukses mengasapi nama-nama besar yang kini bertarung di Moto3, seperti Bernard Fernandez, Marco Morelli, hingga Brian Uriarte. Bahkan bagi Veda, kemenangan itu melengkapi statusnya sebagai penguasa mutlak setelah sebelumnya juga menyapu bersih podium tertinggi di race pertama. Mengunci peringkat kedua dan ketiga di klasemen akhir Rookies Cup 2025 membuktikan satu hal, Mugello bukan milik pembalap Eropa, melainkan taman bermain bagi seorang Veda Ega Pratama. Masuk ke panggung utama Moto3 2026, tantangan di Italia jelas berbeda, karena Veda dan Danish harus menghadapi rival-rival papan atas yang haus akan pembalasan. Di sana ada Maximo Cuiles, Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, hingga Valentin Perone yang merasa sudah kenyang pengalaman di Mugello. Namun, mari kita buka mata lebar-lebar dan beri sindiran tajam pada mereka yang katanya rider elit tapi hobi mencium aspal. Di kelas Moto3, kemenangan sejati tidak pernah dilihat dari merek motornya semata, melainkan bagaimana kemampuan individu sang rider dalam mengolah skill di lintasan tanpa harus terkena penalti atau berakhir tragik di gravel. Sejak naik kelas, Veda tercatat sebagai rider berbahaya yang luar biasa konsisten dan baru satu kali mengalami crash di GP Amerika. Sekarang coba tengok rival-rivalnya yang diagung-agungkan itu. Rider seperti Alvaro Carpe atau Brian Uriarte sudah berapa kali hancur motornya musim ini? Jangankan saat balapan hari Minggu, bahkan di sesi FP1 dan FP2 saja, mereka sudah bolak-balik mencium pembatas lintasan. Ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa mentalitas adaptasi mereka berada jauh di bawah. Mereka hanya mengandalkan power motor, tapi panik saat harus konsisten di sirkuit yang menuntut ketelitian tinggi. Karakter yang cerdas dari Veda inilah yang akhirnya membuat bos-bos besar tim papan atas Eropa melongoh tak percaya. Salah satunya adalah bos besar dari Aspartim, sebuah tim raksasa yang performa motor dan finansialnya jelas jauh di atas Honda, tim Asia saat ini. Bahkan seringkali merepotkan pabrikan utama seperti KTM. Namun, bos Aspar secara jujur mengakui bahwa Veda mampu mengacak-acak dominasi tim-tim kaya. Mendengar performa impresif Veda, bos Aspartim bahkan tidak sungkan melemparkan pujian yang sangat mendalam. Saya sangat suka dengan gaya balap Veda ini.
dia itu benar-benar berbeda dari pembalap yang lain. Meskipun saat ini saya memiliki rider seperti Maximo Cuiles yang sedang menduduki nomor 1 dunia terbaik di Moto3, saya sangat yakin potensi dalam diri Veda ini akan terus berkembang pesat jika dia mampu mempertahankan konsistensi hebatnya di sirkuit manapun.